Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dengan saya, Doni De Keizer. Ini dia program Doncast. Pemirsa, skuad Garuda harus mengakui kekuatan lawan. Usai kalah 5-1 menghadapi timnas Australia di Allianz Sydney Football Stadium sore tadi. Di awal laga, timnas sempat mendapat kesempatan baik. Namun Australia berhasil membalikkan keadaan dan menang dengan poin cukup besar. Kekalahan di markas Australia membuat timnas Garuda harus turun ke posisi 5 klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sementara, negeri Kangguru semakin mengukuhkan posisi kedua klasemen grup di bawah Jepang yang memuncaki klasemen. Bagaimana evaluasi setelah timnas Indonesia hancur lebur melawan Australia? Mari sama-sama kita ngobrol dengan analis sepak bola Muhammad Kusnaini yang biasa kita sapa Bung Kus. Apa kabar Bung Kus? Baik, Doni. Saya bingung mau senang atau sedih, tapi terakhir ngobrol dengan banyak analis, saya optimistis minimal draw 0-0. Analisa Bung Kus. Iya, bahwa Indonesia akan kesulitan di Australia. Saya sudah sering menyampaikan di berbagai kesempatan. Saya bilang meskipun Australia tidak memainkan beberapa pemain utama ya, dan mereka kehilangan bahkan sampai 5 pemain intinya. Iya. Tapi saya bilang ini Australia. Tetap Australia salah satu tim yang paling konsisten lolos ke Piala Dunia dari zona Asia. Dan yang kedua, saya bilang bahwa Australia ini secara tim matang. Karena sebagian besar pemainnya itu sudah kumpul sebagai tim itu sudah cukup lama. Sebagian besar pemainnya sudah punya caps di atas 20. Bahkan sudah ada yang hampir 80 ya. Ajis Behic itu sudah hampir 80. Begitu juga Irvin ya, yang mencetak gol kelima tadi. Sementara Indonesia, hari ini ada 3 orang yang memulai sebagai debutan. Hari ini ada 3 orang. Termasuk Coach Patrick. Iya, termasuk pelatihnya. Lalu pemain-pemain yang kita sebut sebagai kunci, Jai Ijes, hari ini baru memasuki match ke-10 sebagai pemain timnas. Miss Hilher baru 7 kali. Begitu juga dengan kiper Martin Pas. Jadi memang Indonesia ini sebagai tim itu masih muda. Dan salah satu persoalan tim yang masih muda, soal kematangan. Kita punya pemain-pemain yang bagus. Bahkan kalau kita bicara tentang harga pasar pemain kita, Ya. hari ini di atas Australia. Betul. Mungkin dalam sejarah baru kali ini nih, tim kita nih harga pasarnya di atas Australia. Sebenarnya kita bertaburan bintang loh. Pemain yang bintang mahal loh. Iya, pemain yang kualitasnya bagus ya, dan harga itu juga dipengaruhi oleh kualitas, kan nggak mungkin kalau kualitasnya nggak bagus. Iya. Jadi artinya kita punya banyak pemain berkualitas yang dibuktikan dengan harga transfernya yang mahal. Tapi mereka individu, bukan tim. Kalau Australia pemainnya mungkin rata gitu ya, tidak ada yang terlalu istimewa. Coba sebutkan siapa bintang yang menonjol di Australia hari ini. Rata mainnya. Merata. Irvin mungkin oke lah pemainnya agak dikenal oleh masyarakat, tapi selebihnya rata. Tapi mereka sudah sangat lama berada di timnas Australia. Itu yang diperlukan sebagai team player kan? Nah, sehingga mereka menjadi sebuah tim yang matang. Mereka ketika di-pressing oleh pemain Indonesia, nggak panik. Mereka tenang aja. Kan Indonesia lama loh penguasanya. 10 menit pertama itu saya bilang sama teman-teman, ini aromanya kemenangan ini. Karena Indonesia mengurung, menciptakan banyak peluang, mendikte permainan lawan. Jarang-jarang Indonesia lawan Australia kita mendikte mereka. Iya, Tapi sayangnya 10 cuma menit berhenti di pertama, aroma ya. itu dia. Tapi dengan tenang, Australia meladeni itu. Iya, Dengan tenang mereka menunggu sampai kita bikin kesalahan. Dan ketika puncaknya kita gagal memanfaatkan peluang penalti. Mereka comeback. Mereka keluar dari situasi tertekan, memanfaat kita yang tertekan. Tapi kita kan tidak semudah itu kemudian tiba-tiba drop down. Hanya di babak pertama kita tidak mampu memanfaatkan peluang penalti. Gimana, Bung? Iya, jadi secara secara emosional pemain ketika menghadapi situasi gagal memanfaatkan peluang yang begitu besar akan ada dropnya tuh. Akan ada dropnya. Nah, ketika menghadapi situasi drop itu, pelatih harus segera di pinggir lapangan itu mengatur pemain, memerintahkan ini, memerintahkan itu supaya jangan sampai drop itu kemudian berubah menjadi bencana. Nah, sepertinya itu tidak terjadi. Anda tidak melihat Sepertinya tidak dilakukan terjadi. oleh Iya, Patrick. jadi tiba-tiba Australia berhasil memanfaatkan melalui sebuah kesempatan penalti dan sejak itu kita nggak bisa bounce back. Sejak itu. Jadi itulah menurut saya salah satu faktor yang membuat kita hari ini kalah. Kita secara tim memang belum matang. Tapi ketika kita dapat mencuri 1 poin itu 1 gol ya. 1 gol, apa penyebabnya? Karena kualitas kita emang bagus. Oleh Ramani sebagai striker itu bagus.
cuma berhenti sebagai individu. Secara tim di lini depan itu kita main pakai 3 pemain di awal kan. Jadi kita main babak pertama itu main dengan 4-3-3 di awal. 3 pemain depan ini cenderung masih bermain sendiri-sendiri. Saya tidak melihat kerjasama yang padu ya antara misalnya oleh Romani dengan Dean James dengan Marcelino. Iya. Masih cenderung dengan Rafa Strijk. Masih cenderung mereka bermain sebagai individu. Ini individu-individu yang berkualitas, tapi harus dijahit gitu loh, dirangkai menjadi satu unit yang membuat mereka menjadi lini depan yang tajam. Apalagi kalau mau bicara sebagai tim, lini depan dengan lini tengah dengan belakang itu harus betul-betul saling terjalin kerjasamanya. Yang hari ini kita lihat kayak mereka baru kali ini ketemu di lapangan gitu loh. Loh memang faktanya kan mereka baru 1 hari kan? Ya sebagian ada yang sudah lebih dulu, memang hanya 2 hari lah bisa dibilang. Iya. Boleh nggak itu dijadikan sebagai sebuah alasan bahwa meski kita bertaburan bintang, bintang mahal pula, tetapi kemudian secara fisik mereka baru punya waktu 1 sampai 2 hari untuk membangun chemistry, mungkin perlu lebih lama dari itu yang membuat Australia merasa di atas angin gitu. Sebetulnya kalau secara fisik pemain Australia kan juga sama. Sebagian besar pemain Australia kan juga main di Eropa dan banyak juga yang baru nyampe juga ya, baru nyampe 1-2 hari. Tapi mereka mungkin excuse-nya mereka sudah lebih dulu tinggal di Australia bertahun-tahun, jadi adaptasinya lebih cepat. Oke. Bukannya Australia little Eropa ya? Jadi persoalan fisik sebetulnya bukan yang terlalu ya. Menurut saya balik lagi ke persoalan bahwa tim kita ini tidak cukup waktu untuk menyatukan yang baru dengan yang lama. Untuk memahami strategi pelatih baru seperti apa. Karena ketika pelatih memulai tugasnya, dia pasti membawa ide baru. Pasti itu nggak mungkin enggak. Dan ide baru itu antara lain saya lihat ketika pelatih di awal permainan itu menggunakan formasi 4 back sejajar. Di era Sintayong kita bermain dengan 3 back sejajar, tiga pemain belakang. 3-4-3 sekarang jadi 4-3-3. Mungkin itu bukan masalah. Soal formasi itu bukan masalah. Bukannya risiko ya ketika secepat itu mengubah strategi? Enggak terlalu, karena pemain kita rata-rata di klubnya main 4 juga. Kecuali Ijaz ya, di Venezia bermain dengan 3. Hilher bermain 4 di Twente. Kevin Dix di Copenhagen main 4 juga. Verdong di Nek main juga 4. Jadi buat mereka bukan formasi yang baru. Tapi masalahnya Dix bermain dengan siapa di Copenhagen? Verdong bermain dengan siapa? Hilher bermain dengan siapa? 4 ini kan beda-beda semua klubnya. Chemistry-nya harus dibentuk melalui waktu pertemuan. Pertemuan bukan hanya di luar lapangan, tapi terutama di dalam lapangan. Bukan hanya dalam latihan, terutama dalam pertandingan. Ini kan nggak ada kesempatan berlatih. Uji coba nggak ada. Berlatih pun mungkin hanya 1-2 kali. Karena waktu pertemuan mereka kan praktis hanya 2 hari. Itu pun dikurangin dengan kesempatan untuk menurunkan kaki-kaki yang kenceng itu kan. Itulah menurut saya handicap terbesar Clifford. Dia sebagai pelatih baru datang di situasi yang tidak ideal. Dan ketika dia mencoba membawa ide baru dengan mengubah formasi 4-3-3, tidak efektif. Sebentar, Anda mencoba mengatakan dia pelatih waktunya yang tidak tepat. Waktu tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup bagi dia untuk mencoba menyampaikan, menjabarkan ide-idenya kepada pemain karena waktu yang tidak cukup sehingga pemain mungkin tidak bisa menangkap dengan cermat. Yang kedua, menurut saya di samping soal waktu juga dalam beberapa hal soal kematangan membuat keputusan. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa hari ini kita seperti begitu mudah kebobolan, terutama di babak pertama ya. Gol pertama ke kedua itu plus ketiga cepat juga. Sepertinya beruntun ya, berturut-turut. Jadi waktu kita tidak mampu memanfaatkan peluang menjadi gol, itu ada semacam rasa penasaran pemain untuk segera memanfaatkan kesempatan berikutnya menjadi gol. Ternyata malah kebobolan. Itu makin merangsang pemain untuk segera mengejar lagi. Pada saat itulah terjadi menurut saya pemain agak sedikit abai dengan formasi yang game plan yang dirancang sejak awal. Kan kita melihat bagaimana kita hanya menyisakan 1 pemain di belakang berhadapan dengan beberapa lawan dan kemudian menjadi gol yang kedua. Jadi itu soal kematangan yang pertama. Yang kedua soal game plan yang tidak dipatuhi. Nah mungkin yang tidak patuh bukan hanya pemain loh. Jangan-jangan pelatihnya juga tidak patuh dengan game plan karena membiarkan situasi di lapangan gitu loh. Nah situasi seperti itulah menurut saya mencerminkan bahwa tim ini meskipun banyak pemainnya yang sebelumnya sudah lama berada dalam tim ya, sejak zamannya STY, tapi sekarang di zaman pelatih baru ini kan semua menjadi pemain baru. Itu pembiaran atau ketidakmampuan berpikir secara taktis dan cepat?
Kita di jajaran asisten punya ahli taktik, Alex Pastur. Ya. Harusnya kan tahu ya. Tim kepelatihan kita Iya, oke loh. kuat. Ada konsultan Iya. teknik ya. Ada Jordi Cruyff, ada ada Jordi, Lanzat. ya. Jadi Ya, kurang artinya apa gitu? kurang apa dari sisi itu. Jadi saya tidak ingin mengatakan tidak mampu mereka menyiapkan game plan yang baik atau menganalisis jalannya pertandingan. Tapi kan pada akhirnya kunci akhir keputusan di tangan pelatih itu kan. dia, makanya pada akhirnya keputusan pelatih itu menghadapi situasi di lapangan hari ini sepertinya tidak seluruhnya tepat. Tidak seluruhnya tepat. Misalnya saya juga melihat misalnya di awal kita mencoba bermain dengan 4-3-3. Ketika kita sudah ketinggalan, kita begitu cepat berubah jadi 3 gitu loh. Iya, iya. Menurut saya kenapa nggak bertahan dulu dengan game plan? Kan game plan itu dilatih berhari-hari. Kita main akan begini. Kenapa begitu kita ketinggalan, kita seolah-olah buru-buru pengen mengejar jadi 1-1 atau jadi menang 2-1. Grogi? Jadi bukan grogi, malah cenderung panik kalau menurut Iya, saya. panik, ya. Panik berusaha untuk mengatasi ketertinggalan, mencoba mengejar dan bahkan menambah gol lagi.